tokoh itu akan menjadi satu yang menjadi wong Jawa itu garis sejodo. Nah, yang disebut menjadi jodoh itu kan berarti sudah berjodoh, sudah akur. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali saudara-saudaraku semua yang dimana saja berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Dalam kali ini kami akan membuat sebuah tema tentang dalam kehidupan akhir zaman, yang di dalam cerita itu tanda dalam kemunculannya Ratu Adil atau Sang Kesatria Piningit. Kalau yang di versi Jangka Jayabaya itu yang disebut wong Jawa garis jodoh, Cina Landa garis paro. Nah, ini perlu kita kaji yang dalam, perlu kita itu ure agar kita itu tidak selisih paham atau salah pendapat. Nah, dengan adanya kedatangan Sang Kesatria Piningit itu, tanda-tandanya dalam cerita itu meletusnya Gunung Tidar yang ada di daerah Magelang, Jawa Tengah. Nah, kalau kita itu pelajari, kalau kita itu telaah, Gunung Tidar itu kan sebuah perbukitan. Namun kebetulan di situ itu kalau menurut dalam versi saya, dengan meletusnya Gunung Tidar itu tandanya akan lahirnya atau datangnya suatu keadilan atau datangnya Sang Kesatria Piningit itu. Di situ itu ada sebuah petilasan. Petilasannya Eyang Kiai Syekh Subakir yang menganut sebagai agama Islam, dan Eyang Semar sendiri itu menganut sebuah kepercayaan yang disebut itu kapitayan. Nah, di antaranya kalau menurut dalam versi saya, dengan meletusnya Gunung Tidar itu, di antaranya tokoh keduanya itu, di antaranya tokoh Eyang Syekh Subakir atau tokoh Eyang Semar itu akan muncul bersamaan. Nah, yang disebut muncul bersamaan itu bukan menjadikan suatu permusuhan, akan tetapi itu akan menjadikan sebuah kedamaian dan hidup berdampingan di antaranya orang Islam dengan orang Jawa akan saling memahami bahwa di antara kedua keyakinan, yaitu agama Islam dan kapitayan itu, kalau kita rujuk, kalau kita itu arti maknakan itu, di dalam bahasa tersebut itu boleh dikatakan itu semuanya itu benar, sehingga wong Jawa garis sejodoh itu boleh dikatakan itu sudah berjodoh dengan agama, dengan keyakinan, saling paham dan saling menyadari, saling memahami bahwa di antara keyakinan dengan agama itu adalah yang maha kuasanya itu adalah satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kapitayan sendiri mengatakan itu juga sudah tahu bahwa itu menyebutnya Gusti Allah. Nah, kalau Gusti Allah itu kan bisa dikatakan Gusti itu bagus ngati, Allah itu yang maha kuasa. Jadi kalau orang yang punya hati yang bagus itu mengenal dan memahami bahwa itu dengan adanya Allah akan penuh dengan pengabdian kepada Tuhan yang Maha Esa. Di antaranya kedua tokoh tersebut itu menjadi rukun, adem, ayem, tentrem, bisa untuk dijadikan contoh para santri atau para keyakinan di masa yang akan datang untuk menyatukan bumi Nusantara yang kini sedang menjadi sebuah perbincangan, yaitu dengan tegaknya bumi Nusantara, akan kembalinya kejayaan Nusantara itu
kalau menurut dalam versi saya, menurut pendapat saya itu adalah dua tokoh itu akan menjadi satu yang menjadi wong Jawa itu garis sejodo. Nah, yang disebut menjadi jodoh itu kan berarti sudah berjodoh, sudah akur, sudah saling meyakini, sudah saling memahami bahwa Tuhan itu esa. Jadi semua dalam keyakinan dalam agama Islam maupun di dalam kepercayaan atau keyakinan itu akan bisa berjalan bersama dan saling memahami, saling mengartikan sebuah bahasa dengan cara-cara menghadapkan dirinya kepada Yang Maha Kuasa, walaupun itu berbeda tapi kan satu tujuan, yaitu bertujuan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yaitu yang disebut kalau dalam orang Kapitayan mengatakan Gusti Allah. Kalau orang Islam sendiri mengatakan itu Allah. Itu seperti itu. Ini dalam cerita sekilas para leluhur yang bercerita, dan ada sepenggal tertoreh dalam kitab kuno tersebut juga disebutkan. Nah, kalau kita telan mentah bahwa Gunung Tidar itu akan meletus, itu kan kalau kita itu pikir itu sangat tidak masuk akal, karena Gunung Tidar sebuah perbukitan tidak ada kawahnya. Nah, sepertinya kalau dalam versi saya itu yang disebut menyatunya di antara keyakinan orang Jawa dengan agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah ke tanah Jawa zaman terdahulu kala. Karena di zaman terdahulu itu ada cerita dan juga tentunya itu ada sebuah kenyataan, ada kata pepatah, akan lebih baik kita itu melihat daripada mendengar. Tapi akan sempurnanya itu mendengar dan melihat. Tapi walaupun kita itu hanya mendengar, karena ini hal-hal yang bisa untuk dijadikan sebuah contoh untuk generasi yang akan datang, kita pun juga harus meyakini bahwa terdahulu itu di tanah Jawa sendiri itu Islam sudah masuk sejak zaman nenek moyang kita. Nah, kiranya dalam cerita tersebut barangkali ada sesuatu kekurangan atau kekeliruan, karena ini sepenggal cerita dari para leluhur. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, ambil segi positifnya dan buanglah jauh-jauh sisi negatifnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.